Betul. Disebut. Makasih Mas umurnya, makasih. Makasih. Di refill umurku, makasih. Aku juga nggak expect, itu kayaknya nanti lama-lama hanger dipakai. Terlalu DIY nih, mas-mas Maggie satu ini. Papayarus. Bullshit. Untuk sekarang ini nih. Kalau saya trauma tahun 2007. Selamat datang di podcast Kencang. Kencang. Anjay, cringe banget, lumayan. Gak apa-apa. Oke, jadi ini episode pertama sekaligus pilot juga untuk podcast Kencang. Jadi di podcast Kencang ini kita nggak jauh-jauh dari F1, ngebahas tentang apa yang terjadi di race, walaupun mungkin ada off week. Dan Betul. kita akan tetap bahas tentang isu-isu terkini. Jadi plannya adalah kita ngebahas selama 1 minggu balapan kemarin apa yang terjadi. Bahas F1 kok bola ya. Nah, kita mungkin di sini sedikit aja Mas ya. Waktu berangkat aku udah curiga, kayaknya aku salah kostum. Sejujurnya. Karena infonya itu cuma ngopi guys sebenarnya. Mentang-mentang abis menang Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Enggak, Satunya. satu nggak menang dong. Satu Podium, at least podium. MU habis ngalahin Liverpool. Bango. Sebagai fans Arsenal berterima kasih. Iya. Kita bahas dulu 10 top 10 finishernya ya. Di nomor 1 ada Max Verstappen. Ya umum lah. Verstappen. Umum lah. Ini umum ini. Nomor 2 ada Lando Norris, nomor 3 ada Charles Leclerc, nomor 4 yang masih Ferrari juga Lewis Hamilton, di nomor 5 Oscar Piastri, di nomor 6 baru George Russell, Ya Allah. Jauh. nomor 7 Yuki Tsunoda, nomor 8 Nico Hülkenberg, nomor 9 Berman, dan di nomor 10 Fernando Alonso. Akhirnya Alonso poin lagi. Iya. Ya. Akhirnya kembali ke Mau poin cari aku. apa lagi teh? Memang pegawai lah. Kembali lagi. Langsung. Klasmen WCC berarti kondisinya sekarang dengan Dar. McLaren tetap kuat ya. Udah fix kan kalau Udah fix. Ya, udah Ya, pasti. Bukan udah fix. Nah, ini nih yang agak tricky nih. Mercedes Ferrari dan tadi Red cuma Bull. 1 poin doang. Maksudnya 1 poin scorer aja si George Russell. Jadi masih belum aman juga karena di bawahnya Ferrari double point, di bawahnya Red Bull juga double point juga. double point. Jadi urutannya sekarang McLaren, Mercedes, Ferrari sama Red Bull. 2, 3, 4 seru lah. Jadi Seru. 2 3 4 akan seru. Rebutan piala kosong sudah. Rebutan runner-up. Biar ininya apa? Ini kan duit nih. Duit semua Betul. itu. Klasemen WDC sementara Oscar Piastri masih kuat 346 poin. Tapi lagi-lagi gapnya di decrease sama Lando Norris di posisi 2 dengan 332 poin, berarti bedanya 14 poin. 14 poin. Betul. 14. Di posisi ketiga Max poinnya 306, bedanya 40 poin sama Piastri. Sama si Lando berarti sekitar 26. 26. 28. bedanya 26. Jadi dua-duanya masih seru ya. Masih Seru. seru. Kalau WDC rebutan piala kosong. Iya. Oke, WCC rebutan piala rebutan kosong, kalau BDC rebutan Piala. WDC. Oke. Mungkin Sebenarnya ada juga kontender lain loh. siapa itu Mas? Siapa? Siapa itu? Nggak. Mas? Kita harus klarifikasi siapa. Ini harus. Yes baby. Oh yes baby. Oh, Oke. siapa lagi, bro? Yes Baby ada di posisi kelima. Kelima dengan Dengan poin poinnya 192 poin, Bang. Ini Bisa. gimana ini? Bisa. Oh bisa. Bisa. ya? Bisa. Sekalian kita bahas si Mr. Yes Baby ini ya. Boleh. Kemarin akhirnya akhirnya Ferrari Ferrari. dapat podium lagi. Sebenarnya itu hadiah ulang tahun FIA untuk Charles Leclerc sebenarnya. mungkin Oh ya. gitu. Kemarin kan ulang tahun tuh. Makanya kayaknya F1 tuh bikin postingan itu untuk hadiah ulang tahunnya si Charles Biar Leclerc. di kayaknya. komen Leclerc. Betul. Betul. Tragedi Oke. Yes Baby itu akan jadi sejarah baru di F1 sih menurutku. Biasanya yang delusional kan fansnya ya. Iya. Ini drivernya yang delusional. Drivernya udah ini kayak ya udahlah gitu. Dia kayak dibully tuh ya udah. Nah, tapi yang lumayan apa ya? Mencolok Ferrari ini di race-nya bisa solid 3-4. Betul. Sedangkan kalau kita lihat di FP, kita coba kesampingan FP ya. Kita Ya. lihat di sprint quali sama sprint agak kececer nih Ferrari. Tiba-tiba bisa solid di poin 3 di posisi 34 waktu race. Kira-kira Kalau sebenarnya gini sih, kalau Ferrari itu mungkin ini aku klarifikasi dulu ya. Kenapa kok aku seneng kalau Ferrari itu cuma podium? cuma Yang podium. perlu diketahui teman-teman, aku yakin Russell juga kalau podium juga bakal celebrate segininya juga. Karena podium itu saat ini posisi yang langka karena udah ada duo McLaren sama Max. Agree.
Jadi Setuju. untuk bisa masuk ke podium itu kan berarti harus nyingkirin salah satu dari 3 orang ini. Betul. Nah itu kan susahnya setengah mati tuh. Nah kalau kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok Ferrari tiba-tiba solid di race? Sebenarnya justru aku terima kasihnya ke Mercedes sama McLaren yang underperform menurutku. Jadi Yes. dimanfaatin dengan baik Betul. dan juga nggak bisa dipungkiri. Seperti biasa, Lando startnya seperti biasa. agak aneh. Iya, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi itu emang movement yang Ini bagus. start sprint apa start apa sih? Race kita Oh, bahas. race. Betul. Nah, itu kan Leclerc langsung naik ke P2 di tikungan pertama kan. Dan itu nahan sampai lap 21. Walaupun di lap 21 akhirnya Lando naik ke posisi 2 dan Lewis di lap 22 hampir nabrak Charles Leclerc. Iya, duel. Bisa-bisanya. Timnya lagi seru. Makanya Iya, duel. bisa-bisanya. Yang punya kesempatan secara matematis untuk versi F1 ya. Versi F1. Versi Yang F1. aku notice, Masih versi F1. Masih versi sering F1. aku notice dari Ferrari itu Leclerc ya khususnya ya. Hmm. Gamblingnya minta ampun, Bang. Start semua pakai medium, Leclerc pakai soft. soft. Yang pakai soft tuh kemarin 2 orang doang. 3. 3. Ada 3. Iya. Ada 3 di grid. Yang itu jelas untuk yang top tire-nya ya. Mana yang top grade-nya. Cuma Leclerc doang. Itu gambling sing menurutku juga sedikit bikin deg-degan ya. Karena kan betul. walaupun emang grip-nya dia lebih kuat, dia bisa jadi lebih kencang. Cuma mau nggak mau dia harus pit duluan di antara yang lain. Agree. Dan emang agree. pit duluan kan di antara yang lain. Ya. Betul. Dia turun ke posisi 5 dan yang nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba dia naik ke P2 lagi. Itu Terus karena si Lando Norris. ya Norrisnya kan undercut. tapi gagal seperti biasa. Nah itu baru di lap 61 kan, baru di Iya. Oke, 51. iya 51 kan? heeh. Di Mungkin- 51 baru Norris ngambil lagi posisi 2-nya. Mungkin ini juga catatan buat fans McLaren kalau ada. Pasti ada. Emang ada ya? Emang ada. Sih, bentar. Itu bukannya cuma fans-fans yang kayak oh Lumayan serem ya. Ya, nggak apa-apa. Coba jangan Dari terlalu Singapura, ofensif. Pak. Dari Jangan Singapura. terlalu Oh. ofensif. itu saya terlalu ofensif. Iya. Oh, sorry. Cuma sorry, mungkin sorry. statement dari aku gini ya. Buat kalian fans-fans F1 lah nggak apa-apa yang menghina pit stop Ferrari lucu, sekarang McLaren lebih lucu. Lebih lucu lagi. Sebenarnya Ferrari decent tau. Iya sekarang betul. Ya sekarang decent. Aman sih. Aman, iya, namanya dia aman. Bahkan kan paruh musim pertama kan fastest speed masih dipegang Ferrari terus. Betul. Paruh betul. musim. Berarti secara performance Ferrari dibilang solid. Solid. Tapi kalau dibilang menanjak belum. Belum. Setelah terakhir solid kapan lagi? Di Singapura kemarin hancur ya. Hancur Kita banget, sepakat hancur hancur ya banget. Ferrari. Hancur banget. Terakhir solid berarti Ferrari race Udah enggak Udah tahun lama kemarin sebenarnya. Oh, 2024. sepanjang musim double ini. podium. Iya. Cina. Cina double DSQ Mas. Tolong. Itu satu-satunya kita menang di sprint. Itu pun aku masih dibully karena sprint ala piala Ciki enggak usah dihitung. Itu tetap menang. Itu tetap menang ya. Mau Jujur, Piala Ciki. sebagai fan Max kemarin takutnya gitu. Nah, Oh. Menang sprint di race-nya keok. Keok, Tapi oke. Mungkin buat Ferrari untuk berikutnya Meksiko seberapa percaya diri? Enggak. Karena Meksiko bukan track Ferrari ya. Ferrari kan. Buat Ferrari. Emang itu Meksiko track Max sih sebenarnya. Max sama McLaren. McLaren kan jago di liuk-liuk kok. Iya. Jadi kalau semisal si siapa Ferrari bisa ngambil keuntungan di Meksiko, ya itu menjadi tantangan besar buat Ferrari. Minusnya Ferrari itu kan yang pertama udah jelas dari kemarin kan degradasi ban sama drivernya suka ceper-ceper. Lihat Iya. aja. Betul. Itu Tapi case kayak misalnya Hamilton yang waktu sebelum paruh musim kalau nggak salah ya, kan understeer-nya parah ya. understeer-nya Betul. parah. Masih atau udah aman Udah nggak. sekarang? Udah Udah nggak. Oke. Cuman perlu diimprovisasi terkait degradasi ban. Itu menjadi PR Ferrari besar. Thanks to Fred Vasseur. Salut man. Walaupun ada konflik internal ya. Lah, Nah, itu. apakah Leclerc akan Ini pindah 2027? ini kayaknya kalau habis USGP kan biasanya kemarin kan Hamilton kan kirim surat. Nah, iya. Kirim surat lagi nggak nih? belum dipublish Belum. media. Belum ada media yang goreng nih belum. Media Italia kan jam-jam nih kayak gini, Iya, bahasa-bahasa belum. kayak gitu. Nah, tapi untuk US ini ya, yang pengen tak sorot itu kemarin malah Mercedes yang underperform.
agree. Itu Ya, juga nggak ngerti betul. kenapa. Setelah Singapura sekuat itu ya. Iya, Singapura solid banget loh. Solid banget. Tapi dari hasil kemarin apa penyebabnya dari orang Mercedes ini kira-kira? Orang dalam Mercedes Gimana? ngerti ya? Yang pertama overcut. Salah ada. Oke. Oh ya. Overcutnya Russell, dia untuk ngambil bareng sama Max udah salah karena Oh, oke. ketika Max udah panggil pit stop, yang panggil sebenarnya bukan Russell, sebenarnya sih siapa yang ini? Leclerc. Leclerc. Oh, Leclerc. Oh. Baru Norris baru dia kan. Iya, iya, iya. Itu udah iya. salah callingnya. Yang kedua Antonelli sudah buat kesalahan di stint awal kan. Di Betul. stint awal itu dia udah nabrak Sainz, akhirnya dia improve. Ketika dia improve sudah ada masalah di suspensi atau Iya, di betul. brake pad-nya itu. Oke. Tapi untungnya si Sainz yang DNF bukan si Antonelli. Itu yang Itu Nah, itu another story ya. story, Another ya, story. itu ya. Maksudnya Mau dibahas nggak itu siapa yang salah? Siapa? Idola gue. Enggak, aku yakin bukan. Oh, bukan. Maksudnya aku mewakili ultra seblak di luar Oh sana. iya, iya. Kita mendukung nggak ultra ngomong seblak. aja, Iya, ya. kita mendukung ultra seblak. Idola Kita gue fokusnya ke DNF. DNF gara-gara adik Kimi. Ada gitu tapi mungkin dikit aja ya Dikit, tentang dikit. siapa yang salah di case itu. Carlos Sainz. Carlos. bener. Karena itu nggak ada space juga buat Carlos. Mungkin kalau Dan- alasannya dia pengen ambil dalamnya nggak ada Nggak space. bisa, nggak ada space. Tetap nggak ada space. Jadi itu Karena di salahnya Carlos. 2015 kan ya late breakingnya kan udah kelihatan. Itu kan Betul. dari tahun kemarin si Max kenapa kok nggak belajar dari kejadiannya Norris sama Verstappen itu loh. Betul. Tahun kemarin tuh kan yang menjadi reviewnya mungkin bisa direview sama Sainz ya. Which is terjadi lagi Norris Terjadi sama lagi. Leclerc. Iya. Norris sama Leclerc terjadi lagi. Duel sengit. Nggak belajar dari sejarah kayaknya. Tapi kalau ngomongin tentang Sejarah fans MU ahlinya. Mas, mulutnya dijaga Mas. Saya kayaknya nyenggol Arsenal loh ini. Mulutnya dijaga. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin maksa ambil dalam ya, Iya. sebenarnya ada yang lebih parah loh. Siapa? Yang Berman apa Yuki itu. Berman sama Oh. Yuki. Itu lebih parah itu. Itu Oke. apa? Maksudnya kan itu Berman ya bener ya? Berman kan? Berman bilangnya dia under brake. Under brake. Lah meskipun nggak under brake juga nggak ada space buat kamu masuk gitu. Oh, move under braking. Move under brake. Iya, move Dia under bilang braking. Yuki Yukinya move under braking iya. kan. Iya, nggak ada itu juga nggak Dia ada space. mau enggak pun juga nggak ada space gitu loh. Kamu masih terlalu muda, Iya, Mas enggak. Berman. Kayaknya tuaan Mas ini daripada kamu Berman. Diganti aja ya, di swap itu ya. Kayaknya rookie semua juga pasti tuan aku, Bang. Kayak Dia 27. betul. Disebut. Makasih Mas umurnya, makasih. Makasih. Di refill umurku, makasih. Gak perlu itu, gak perlu. Oh, nggak perlu ya? Gak perlu, gak perlu. Oke, balik ke Mercedes lagi, Mas Mafri. Russell masih worthy kah untuk bisa bersaing di WDC? Karena kalau kita ngomong yang WDC ya? satunya kan Leclerc masih biasa. Iya, tadi kayaknya Leclerc gak digituin tuh kayaknya. Kayaknya Leclerc dipandang rendah banget, kayak gak mungkin banget tuh. Labung di F1 itu loh ya, 1 sampai 4. 5 itu nggak kelihatan, Pak. Itu loh pertanyaan saya. Nah, mungkin Tanya kalau balik lebih ya. ke arah apakah Russell sejauh mana Russell bisa bersaing? Bukan mungkin kalau bersaing rebutan posisi 32 agak berat ya. Ya. Tapi sejauh mana Russell bisa tetap konsisten di front row? Tapi kalau misalnya Russell itu lebih kuat di yang pertama sirkuit kota. Kita masih ada Vegas. setuju. Vegas itu sirkuitnya Russell itu udah. Itu mungkin Sisa Vegas doang nggak? bisa Vegas Iya. doang. Itu mungkin buat tim lain udah biar Iya. Russell aja ya. Biar Russell aja Karena yang udah handle. pasti Russell. Prediksinya Tahun kemarin kan Vegas. juga Russell kan? Solid Solid banget tahun Wah, kemarin. gila. 1-2. Russell. Iya. Terus juga yang sirkuit yang bisa untuk diteken sama Russell. Misal kita belum tahu Brazil ya. Brazil itu Russell punya track record bagus. Walaupun tahun kemarin ya mungkin ada beberapa drama kecuali kayak drama Hujan. hujan. Ini Betul. ini ahlinya nih Max nih. Terus kalau Ocon ahlinya. Mas ngawur. ngawur. Ya kita lihat ke depannya fokusnya kalau dari Toto sama tim itu udah bilang kita fokusnya 2025 adalah mencari poin sebanyak di 2025 untuk fokus Oke. ke WCC dan Oke. juga kontrak tim itu Yes. otomatis juga ngikut juga 2026. Apakah masih gambling? Ya, karena ya mau nggak mau itu kan pertaruhan uang, itu kan uang semua Betul. WCC apapun semua tim mesti akan jawab seperti itu. Yang jelas fokusnya Russell adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Salah. Mencari Anu, suara bayar sih. kontraknya Iya. dia di Mercedes. Iya, Itu maksudnya. nyenggolnya ke kontrak kemarin. Jadinya 1+1 jadinya. Jadinya 1+1. 1+1. Tim 1+1 ya Wajar. semoga di 2026 dia bisa perform. Nah, Karena kalau nggak bisa perform, kayaknya dia tumbalnya, ya, Iya. bukan si Antonelli. Kayaknya. kayaknya. Cuma itu ya
story for another time lah ya. Ya, Itu untuk pembahasan lain kali lah, untuk bahas kontrak. Kayaknya seru kalau dibahas sendiri nggak sih? betul. kontrak. Tadi ini kita Jadi hitung-hitungan. sebenarnya tahun 2027-nya kan yang seru kan. Kayak Leclerc berarti selesai, Hamilton selesai, selesai. Max, Norris. Iya, berarti kan kalau Russell 1+1 kan berarti juga langsung dibahas lagi kan. Dibahas Mau lagi. diperpanjang apa enggak. Betul. Coba komen di bawah, kalian mau nggak itu kita bikin prediksi ini bakal kemana, ini bakal kemana. Komen aja di bawah. Ntar kita- Highlight-nya lebih ke arah Yuki Tsunoda kemana? Nah, itu. Yuki. Karena kalau ngomongin Red Bull Tsunoda, Ya. Hazard. udah mulai poin ya. Ya. Bang Yuki, mas-mas Jepang ini udah mulai konsisten dapat poin lagi. Cuma Masalah gini sih, kemarin kan kuali juga kalau misalnya kita bahas tipis-tipis masalah kuali kan, Yuki juga ngeluh kan di kuali masalah Liam Lawson itu. betul. Yang dia Kesel bilang- akhirnya kenahan dia. Dia dengan sengaja melakukan itu. Terus counternya Liam Lawson aku sangat suka sekali kan. Aku nggak tahu Aku nggak tahu dia ngomongin apa. Soalnya aku juga mikirnya nothing wrong gitu. Iya. Liam Lawson nggak ngelakuin suatu hal yang salah. Emang kalau misalnya dia mau bilang skill issue juga, Yuki bisa dibilang driver yang cukup nggak bagus-bagus banget, decent lah gitu. Cuma emang kayaknya dia udah mulai stres karena kontraknya udah mulai nggak jelas mungkin ya. Betul. Dia pengen perform tapi malah selalu dapat kenyataan-kenyataan pahit kayak gitu, kayaknya dia mulai blaming ke orang lain juga. Kalau Red Bull, pendekatan Lauren Mackis ke driver khususnya Max itu juga perlu diperhatikan karena ya kita lihat beberapa race belakang pertengahan musim sampai akhir musim ini kan Max lagi tampil lah. Berarti kan Betul. ada suatu pendekatan yang memang Lauren Mackis ini yang ada buku-buku pendekatan yang mungkin Iya. lebih mendengarkan drivernya atau mungkin lebih mendengarkan teknisnya. Dan juga saya dengar itu kalau misalkan si Max ini sudah ruang dengarnya, hearingnya itu lebih dapat di Max juga gitu. daripada mekanik atau yang lain. Jadi kan Max ini kan sudah dapat suara besar kan. Iya. Dan juga Yuki ini juga kenapa bisa beberapa kali udah tampil ya mungkin juga sama, mungkin Max juga udah membuka ruang, udah open kepada drivernya Oke. untuk lebih apa ya bahasanya itu lebih tahu kondisinya seperti apa yang kamu keluhkan ya jodoh didengar sama Max. Max itu kan bukan orang yang bukan orang mekanikal ya. Beliau kan Betul. dulu di Ya, Ferrari, itu Iya. di Red Bull, di apa sebelumnya di apa sekarang Racing Bull ya? Ya. Terus order di order keluar baru Corner dia keluar. masuk. Akhirnya kan sense of pendekatan itu kan ada gitu. Betul, Max kan sudah agree. ngerti. Oh, ini Setuju. koyo misal kita bayangin aja kayak misal kamu ngono ya. Kamu nanya aku montir kamu ini ya. Kan keluarnya apa Mas? Kan gitu kan. Kita kan itu udah tahu. Betul. Oh, keluarnya mobilnya agak ini. Berarti kan Max kan udah tahu bahasa Yes. driver itu kan menjadi nilai tersendiri gak sih Betul. ketika oh ya drivernya mengeluhkan oh brake-nya seperti ini, oh tire-nya seperti ini. Misal Max itu kan kemarin kan under braking, maksud mobilnya ini apa nge-spin kayak aku yang notice tuh di Monaco kayak oh ini mobilnya kayak mobil F1 tahun 1972 itu udah menjadi declare tersendiri loh. Berarti Dan kan berarti ada dia juga udah race lebih race siap buat lebih ini ya. siap untuk DIY setup ya. DIY set. Motong sayap. gitu. Siap itu. Aku juga nggak expect itu, kayaknya nanti lama-lama hanger dipakai gitu. Terlalu DIY nih mas Maggie satu ini. Oke, aku setuju banget. Alasan kenapa mungkin sedikit aja tentang kenapa Horner kemarin agak terpuruk. Bahkan kemarin Helmut Marko sempat ngeluarin statement kalau sebenarnya Red Bull itu udah nyerah sebelum Lauren Mackis masuk. Nah, Betul. mungkin salah satu alasannya adalah sejak ditinggalnya Adrian Newey, Nah. terus Jonathan Whitley, banyak yang kosong tuh. Banyak Ya. yang Wajar. Rob Marshall juga. Iya. masuk juga. Nah, akhirnya mungkin lebih ke arah orang yang ada di garasinya Red Bull ini orang-orang yang sifatnya bukan decision maker. Benar. Jadi ketika misalnya ada kendala tentang apa, misalnya Max ngeluh tentang kenapa ini understeer, oversteernya parah banget, degradasi bannya terlalu kacau. Mungkin di garasi Red Bull cuma bisa ngasih inputan dari segi desain mobil apalagi yang perlu dibenahi. Terus kemungkinan juga strateginya akan seperti apa. Beda kayak misalnya yang kita rasain banget waktu dominasi parahnya Red Bull di 2023. Di sana masih ada Jonathan Whitley, Rob Marshall juga, di mana mereka benar-benar kayak kalau ada kesalahan sedikit atau mungkin problem sedikit, Ya. tahu mau ngapain, Tahu apa yang ngapain. diganti, fokusnya dikemanain. Nah mungkin ketika awal-awal season kemarin di tangan Horner Tinggi-tingginya hilang semua. hilang. Nah dengan masuknya Lauren Mackis yang disampaikan sama Fafi tadi, pendekatannya benar-benar teknikal, keisi lagi nih
pos itu. Iya. Jadi dia mungkin secara leader kita masih belum tahu apakah gacor itu ya as a leadernya, tapi as a team player dia kacau, maksudnya bagus banget. Bahkan waktu di berapa race kemarin aku lupa pastinya di mana, ada di goreng juga sama media bilang kalau misalnya Yuki Tsunoda aja sekarang setupnya semepet mungkin sama setup yang diberikan sama Verstappen. Plus Yuki ini dapat bimbingan tambahan. Jadi benar-benar Yuki ini diajarin Verstappen tuh mainnya kayak gimana. Jadi dia benar-benar ada sesi khusus dikasih kayak misalnya Max itu di turn ini dia ngebreaknya gimana, gitu-gitu ya. breaknya gimana, exit turnnya kayak gimana. Jadi benar-benar diarahkan Yuki ini Max tuh kayak gimana. Jadi mungkin statement kayak tetap Max sentris akan selalu ya. Wajar nggak sih? Karena pada saat ini emang momennya harus Max sentris. Betul, karena yang gendong coy. Yang gendong. Iya, iya. Yang gendong, dan kita udah tahu kalau misalkan Max sudah di Q3 udah di podium aja, dia tidur nih mesti. Ini nonton nggak? Udah Max sekarang pertama sedip tidur. Sedikit tentang kuali kemarin, aku tidur. Itu udah jujur tuh. Sedikit tentang sprint kemarin, aku yang tidur. Jadi sprint itu yang nonton kalian berdua. Ya. Aku nggak nonton. Kuali yang nonton kita berdua. Dia nggak nonton. Dia nggak nonton. Cuma waktu race Aku nonton. di Aku nonton. lap-lap terakhir 4-5 lap terakhir aku ketiduran. Jadi kebangun lagi waktu Max podium. Udah cukup sebenarnya. Udah cukup sebenarnya kayak oh ya Max podium lah. Sebenarnya mau klarifikasi. Yang pertama itu kan sprint ya, yang kita live itu yang pertama ya. Ya, sprint. Sprint. Terus di-join, terus kita nonton yang react yang si Norris sama Piastri itu. Wow, Ya, oke lah. sama Hulkenberg. Sprint lewat. Ini orang nih nonton. Kan nonton nih kita nih. Nonton. Oke, nonton. Ini kok WA saya kan. Boni nih. Terus ngomong, "Pak, join live gak?" Oke, kita jawab oke kan? Oke. Nah, sudah. Live. Apa ya? Alasan kenapa ngechat Heeh. karena nge-live sendirian ngantuk. Jam Bener. 3 nggak bohong, ngantuk Bener. parah. Aku baru join itu kan jam 3-an kan. Jam 2-an sama sorry. Jam 2-an. Sprint selesai aku baru kebangun. Saya ini udah batin kan. Ini kan Boni kan orang Max ya, Red Bull ya. Maksudnya dia kan Red Bull Holic ya. Maksudnya udah tahu pendukung Max ya. Dia ngajak les saya yang orang Mercedes kan ya. Ini orang nih mau nantang mau gimana sih? Ayo nih maju nih, ayo maju. Nah, kami kemarin juga ini kan. Aku kan pada akhirnya join. Iya. Ada Selin juga yang fans Ferrari juga. Ferrari juga. Aduh ini Nah. Jumawanya udah kelihatan Pak ini Pak. Sebenarnya sejujurnya dari circle kita itu yang nggak ada. jarang. Fans DLH Kota Malang. Nah. Betul lah itu. Nah, oke. Mungkin satu poin yang bukan membanggakan sih, memuaskan dari week kemarin sebagai fans Red Bull ya, bukan Max ya. Ya fans Max sih jujur. Quali sprint pole position, sprint juara, quali race pole position, race menang. Ini berarti bukti bahwa sebenarnya RB21 is back baby. Mungkin aku agak mau kasih pertanyaan aja. Ya, Pertanyaan liar aja. RB21 is back baby. Let's go baby Charles Leclerc. Masih berusaha. Masih berusaha. Ferrari mau. Cari celah lah ya. Nemu momen. Atau McLaren-nya yang internalnya agak kurang. Wow. Ini sebenarnya dua hal berbeda yang kebetulan sangkut paut. Betul. Jadi sebetulnya mungkin sedikit aja tentang RB21 itu kayak gimana. Mungkin kan kita sama-sama tahu RB21 sebenarnya bapuk. Bapuknya itu bukan dia nggak kenceng, tapi dia bukan mobil. Apa Dia- gerobak? Iya, kenapa kalau belanja? Troli. Kenapa nggak bisa belok? Betul. Karena dari awal developmentnya pun RB21 itu Pierwaki udah ngomong, kita nggak bikin mobil yang drivable, kita bikin mobil terkencang di grid. Dan which is itu kemarin kebukti waktu di Singapura sama kemarin, itu Iya. kan ada data di-upload juga bahwa raw pace-nya Red Bull itu paling kenceng sekarang. Iya. Nah, sekarang kan berarti sebenarnya PR-nya tinggal gimana caranya mobil itu bisa belok. Iya. Mobil itu bisa belok, nggak ngasihin oversteer yang akhirnya outputnya adalah
degradasi bannya bagus. Berarti RB21 bukan punya Adrian Newey, bukan? Bukan. Bukan. Adrian Newey udah keluar. Iya kan udah keluar. RB21 biar wakil. Disclaimer nih, biar nggak tahu ada orang purba masuk kan, oh ini yang punya Adrian Newey. Bukan. Ya, Adrian Newey udah pindah ke Aston, Alonso balik lagi ke F1. Terus Sebastian Vettel udah pensiun. Udah. Ayo, apa lagi? Apalagi? Kira orang purba ini kan tahu. Iya. Orang purba tiba-tiba join sih. Terus ngasih apa yang dia tahu udah update Mas. Nah, ini Hamilton kok di Ferrari. Nah, terakhir saya nonton di McLaren. Waduh. Terlalu lama Mas. Itu terlalu lama. Yang lebih PR untuk Red Bull itu sebenarnya selama ini adalah konsistensi bannya. Gimana Oh iya, caranya? Ya. Selama ini kan kalahnya sama McLaren selalu tentang bannya aus duluan, Betul. hilang duluan. Akhirnya pit strateginya bubar, McLaren tetap di luar, tetap dapat track posisinya bagus. Nah, itu tentang Red Bull 21. McLaren. Nah, kita masuk McLaren. Masuk Oke. ya. Kalau ngomongin soal internal nggak bisa lepas dari Papaya Rules. Papaya Rules aja. Enggak usah Mas ngerepot sih. Yang edit repot. Asian yang edit. Iya. Ya, jadi nggak bisa lepas dari Papaya Rules. Nah, gini deh, kita lempar apa? Pertanyaan. Ke publik aja ya. Publik ya. Audiens nih. Audiens. Papaya Rules. Bullshit. Bullshit. Untuk sekarang ini. Kalau saya trauma tahun 2007. 2007 saya belum lahir kebetulan. Spike It. Aku juga belum lahir tuh 2007 itu. Mas, umur 27 tadi udah disepil. Waduh iya. Orang sih. Jangan nge-spill umur. Aku biar bisa pura-pura muda. Disepir gitu. Nah, saya umurnya dia. Oke, mungkin kita studi kasus ya. Spygate 2007. Kenapa itu? Jadi gini, kasusnya Spygate itu kan McLaren itu kan intinya Diskualifikasi. Yes. Poinnya semuanya kan dihapus. Betul. Yang pada intinya Ferrari ambil konstruktor. Iya. Ini Raikkonen tuh. Bayangin menangnya aja Intinya seperti itulah ya. kebantu. Oke. Apakah Kan itu 2007. Itu 2007. 2008 masih konstruktor dong. Masih konstruktor. Terakhir tapi terus Nah, kasusnya sekarang ini Zac Brown ini kan harus dipertanyakan dia mau mihak mana. Dan Yes, masalah ya di itu. dua tim itu nggak ada yang di dua driver ini si Zac Brown ini masih belum bisa menentukan siapa satu siapa dua. Walaupun kayaknya udah ngerti sih kita secara pengambilan keputusan dan lain sebagainya, walaupun dia dari ngeklaimnya fans enggak. ya, dari kacamata Iya. fans yang helikopter ya. Iya. Zac Brown ini belum declare itu, Pak. Iya, kalau dari dianya belum ngeklaim apa-apa. iya. Kalau menurutku yo sebagai orang yang ngerti, ya bukan yang ngerti ya. Oh, ngeri, ampun. Sorry, ampun. Saya Boni, saya pamit. Saya Reza, saya pamit. Enggak. Sebagai dari kacamata fans ya, maksudnya sorry, banyak ngerti. Yang dari fans menurutku pribadi, Piastri lebih cocok untuk ngambil WTC. Menurutku ini sih Papaya Rules itu konsep yang bagus tapi terlalu utopia. Nah, Kalau menurutku. Maksudnya yus, biarkan driver bertarung aja sebenarnya. Yes. Ya sebenarnya Papaya Rules kan intinya bunyinya ya wis silakan bertarung asalkan nggak merugiin driver Betul, lain. Gitu. jangan mencelakai. Konsekuensi logis dari kamu menerapkan aturan itu adalah kamu bisa adil. Sayangnya Zac Brown bawa coklat satu ini tuh masih belum bisa adil gitu. Kalau menurutku ya dari kacamata fans juga masih belum bisa adil. dan apa? Harusnya kan emang saat ini yang harus difokuskan ya jelas Oke. Piastri gitu. Maksudnya mau ngambil apa sih? Mau ngeresikoin apa gitu kalau misalnya masih mau nguntungin Norris. Apa untungnya? Well, anyway, sekarang Norris peluangnya makin besar. Karena kemarin kan. Karena kemarin. Betul. Iya. Tapi apakah kedepannya keberpihakan ini akan diamini atau gimana? Loh, benar. Secara objektif ya, kita sama-sama tahu bahwa emang dua orang ini masih memiliki peluang yang besar, sama-sama besarnya. Aku nggak bilang bahwa Norris itu nggak bisa WDC, kayak seakan-akan Ada Piastri peluang sama lah ya. Norris itu jauh gitu, Jauh. enggak. Iya. Sebenarnya nggak terlalu jauh, masih bisa Bukan. banget Norris untuk ngejar. Lebih ke kita bukan melarang Norris WDC. Iya. Kita ini saran untuk McLaren-nya adalah gila kita ngasih saran McLaren boy. Kita Gila. loh. Kita. Dari fans ya. Ya makanya harusnya ya fokusnya ke Piastri aja biar lebih Iya. aman. Dan juga kalau aku poin ke McLaren, Papaya harus murni data, bukan dari driver. Iya, Sangat memang benar. disayangkan kemarin dari USGP si ini Pil sama si yang di Messenger-nya Piastri itu masih ngasih kesempatan drivernya untuk menentukan ban. Itu udah aku tuh
sebagai ya dulu fans Mercedes dulu Hamilton nggak kayak gini loh Pak. Kayak gitu Iya. loh. Dan itu PR ya mungkin ini kayaknya dari tektokan driver sama race engineer-nya nih kok masih ada tahun ini ya McLaren ya mungkin WCC oke lah selamat buat McLaren untuk pengambilan Iya. WCC 2025 tapi kalau misalkan ada keputusan-keputusan yang ditentukan oleh driver tuh kayak aduh ini tim ini ngapain sih gitu kan Anda yang punya data Anda yang punya data Saya nggak gitu loh. setuju. Kenapa? Karena kemarin Zac Brown membela drivernya. Nah Dia menyalahkan, Saya juga nggak setuju. dia menyalahkan Nico Hülkenberg Betul. ya walaupun direvisi. Betul. udah aman udah clear lah ya Tapi kan itu udah keluar niat dari Zac Brown kalau I have two drivers. Iya. Nggak bisa. nggak bisa Betul. Condong lagi ya. iya iya sih Ya itu secara agenda PR mungkin ingin menutupi kesalahan dia, tapi itu membuka kesalahan baru Yang Pak lain. Coklat. Bapak Jadi coklat ini untuk- kurang ini ya. Kurang PR train-nya. Betul. kebanyakan gula Pak makanya Betul. makan coklat terus Nah, kebetulan kita punya rekomendasi untuk training PR untuk basisnya ada di Nggak usah promosi. Nggak usah promosi. Tiba-tiba banget promosi. banyak promosi ya kita ya Nah, kalau mau ngopi teman-teman, boleh nggak nggak usah juga. Nggak usah, Oh, nggak usah. oke. nggak usah ya. Nah, itu sebenarnya kalau secara internal Bapak Brown ini mungkin emang nggak PR trainnya masih kurang lah mungkin ya. orang Amerika Atau lah ya. mungkin emang kemarin kan pas lagi tinggi banget kan tensinya. Iya, Mungkin siapa iya. yang nggak marah kalau misalnya dua drivernya ditabrak sama satu driver gitu. Domino ya walaupun ya. Kayak Hülkenberg nabrak Piastri nabrak Norris ya. Ya, Cuma kan emang dari awalnya emang sumbernya dari Hülkenberg walaupun Hülkenberg nggak salah. betul. Karena at the end dia posisinya di sandwich. Iya. Dia nggak bisa kemana-mana. Dan yang kebetulan secara angle kamera juga yang datengin si Hülkenberg Piastri. Iya. Oke. Kalau ngomongin Lando Norris secara performance race kemarin solid ya. Bagus, Oke bagus. ya. Mungkin cuma pertanyaannya kemana race pace-nya McLaren selama ini? Iya itu. Itu Boleh ditahan Ferrari loh, Bros. betul. Bukan ditahan Ferrari, ditahan SF25. Itu loh. 21 lap dari lap 1 sampai 21 ditahan loh. Ternyata SF25 cukup. Ternyata Ada nggak perlu backup plan ya? RB21. Berarti semua tim ini sudah ngerti taktiknya McLaren ya Iya. Gak tahu pace-nya udah ada Lambo udah ada Sebenarnya- Ferrari Pertanyaannya memang paling bener pace-nya kemana sih? Race pace-nya kemana? selama ini kemana? Nah mungkin di luar itu yang akan jadi sorotan kita adalah Piastrinya. Nah, apakah What happened Masih with dingin. Oscar? masih Iya. dingin. ada apa dengan Piastri? Mungkin alasan logis di balik bapuknya dia kemarin adalah mungkin ya Pundung dia. bukan waduh Masa pundung? alasan paling rasionalnya ya mungkin mobilnya masih belum 100% karena Nah, damage di suspensi front left ya. Iya, iya. Front left. Kondisinya waktu sprint jadi kuali jatahnya itu sekitar 3,5 jaman praktis untuk membetulkan mobil itu. Ah. Jadi ketika kuali hasilnya juga dia P6 ya. Betul. P6. Nah mungkin dari situ karena kualifikasi kan flying lap semua ya. Ya. Jadi datanya kurang maksimal. At the end buat race mobilnya juga nggak maksimal. Kayak seakan-akan kemarin itu mobil McLaren itu kayak tugas anak SMA, selesai nggak selesai dikumpulin. Sumpah itu kemana mobil yang selama ini mendominasi di paruh musim 2025? Kemana Pak? Race pace McLaren. Itu Jadi, kayak mobil nggak selesai dikumpulin. Judul konten ini ya. Apa? Iya benar. Kemanakah race pace McLaren? Betul. Oke, tapi kita ngomongin ke depan ya. Setelah hasil rentetan hasil buruk Piastri, kira-kira bisa bounce back apa enggak? Sebenarnya aku lebih tertarik apakah Max bisa lebih ini sih, apakah Max masih bisa konsisten kayak sekarang sih. Oke. Soalnya kalau Piastri Kalau bounce back itu Harus presentasinya dari lebih pegawainya. lebih gede daripada Max konsisten. Agree, betul. Betul. Maksudnya ini tuh kayak anggap aja itu bisa dianggap kayak khilafnya McLaren doang gitu. Ya. Ini masih belum, anggap aja ini masih project yang masih belum selesai. Betul. Mereka mungkin masih mau nyoba sini sana. Setuju. Untuk McLaren jadi kenceng lagi itu kesempatannya lebih besar daripada Max konsisten di P1. Walaupun sebetulnya Helmut Marko sendiri yang bilang kalau dengan kondisi saat ini Max bisa menang di mana aja. Oh, ya betul. Dengan betul. pendekatan dia setup mobilnya pit Yang kayak window-nya sekarang. lebih luas, terus juga pace-nya Max emang gila. Cuma balik lagi permasalahannya adalah Max ini
peluangnya karena McLaren lagi buta. Tapi Lagi ketiduran. Tapi tetap Max-nya tetap jago. Betul, Tetap agree. tetap Nggak naik bersaing lah. performanya. Betul. Kita Cuma- sempat diskusi tentang itu ya. Ya. Jadi emang Max ini peluangnya adalah kalau McLaren belum sadar. Betul. Kalau McLaren sadar, dia nggak punya peluang apa-apa sebenarnya. Karena secara ini pembahasan kemarin ya agak seru Ya, juga. Bahkan kita bahas ini sebelum ada hitung-hitungan yang dari F1 itu. Betul. Kenapa Max nggak punya peluang ketika McLaren sadar? Karena McLaren dua-duanya front row, punya possibility untuk front row, Iya. dan mereka legal teammate. Sedangkan kalau Max kan kita secara guyonan bilangnya kayak antek Verstappen Betul. ya. Kita mengharapkan si duo McLaren ini dipecah sama Russell lah, dipecah Russell. sama Leclerc lah, Iya. sampai ada istilah Taliban Tonelli. Iya, betul. Jadi itu udah bias banget sebetulnya untuk Max bisa tetap di depan. Dan ini berarti Max ini kalau nggak P1 sekali aja udah nggak WDC. Depend sama finishnya Piastri. Ini dengan asumsi Piastri stay di 23. Oh, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi emang harus stay di 3, jangan di 2. Stay di 3. Di P3 Iya. maksudnya di Ah. P3. Stay di 3, Iya, stay di 3. Max nggak dapat P1 sekali selesai. Iya. Oh. Walaupun ini performanya kemarin agak kurang kan. Iya. Tapi tetap harus stay di 3. Kalau misalnya Piastri gini lagi, semakin besar kesempatan untuk Max WDC. Yes, gapnya 40 poin, tersisa 5 race, 2 sprint. 1 sprint apa tuh? 2 sprint. 2 Dua sprint. Kalau anggap dari 7 balapan ini Piastri podium, harusnya Max selesai. Iya. Makanya kemarin itu sebenarnya aku juga waktu leg nahan Norris di sebelum terakhir di 51 itu ya, lap 51. Aku berharap emang leg tuh P2 bukan karena aku fans leg, tapi untuk memperkecil jarak Max sama nah fun fact-nya nih benar. Ini apa Pak? Ini ngapain Let's lagi? go baby ya. Untuk mendukung Max. kita Si aku paling beli siap. untuk biar Max ada modal ya, biar Red Bull semakin kaya. Udah Memberi kaya. sayap, memberi sayap. Udah kaya Mas, kamu yang jadi miskin beli itu. Ini 25 kaget banget. Makanya. Tribute to Red Bull, to Max sih. Itu guys. Pertanda 2028 Max ke Ferrari. 2028 tuh ya. Udah dikasih clue. Oke, kita tipis-tipis prediksi runner up WCC dulu. Karena sekarang 3 tim lagi rebutan. Kondisinya bedanya 3 sama 7 poin. Kira-kira 234 ya. 234. 2, Ya, 3, 4 kan at satunya the udah end of jadi. season. Ya. Posisinya kayak gimana? 4 dulu berarti. Untuk posisi 4, Mas Mafri dulu. 4 doang nih. Posisi 4. Red Bull. Red Bull, 4 Red Bull. Mercedes, Mercedes 4-nya. Mercedes. Posisi 3, Posisi 3 ada ini Ferrari. Ferrari. Oke. Ferrari. Posisi 3, Ferrari sih. Posisi 2, Saya Di Mercedes. Mercedes. Ya. Mercedes. Kita Red Bull. Red Bull. Berarti kita 4-3-2-nya sama ya? 4-3-2 sama. Dia doang yang beda. Ya itu untuk WCC ya? WDC kita ngomong peringkat 1 sama 2-nya aja. Sama 3 aja. Ya udah, oke. Sama 3. Aku dulu deh, aku dulu. Iya. 3 dulu kan? Posisi Tiga, 3. Posisi 3 Lando Norris. Posisi 2 Verstappen. Posisi 1 Piastri. Aku sama. Sama. 3-nya Norris, 2-nya Max, 1-nya Piastri. Mas, Lah, aku 3 Russell, 2 Piastri, 1-nya Max. Satunya Max, Satunya Piastri, Max, baru Piastri. Russell. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu podcast kenceng kali ini. Kencang, Next kencang, kita akan bahas hal-hal seru pastinya, mungkin apa yang nggak bisa kita bahas sekarang dan terjadi di belakangan ini, teman-teman bisa tulis di komen, share juga pendapat kalian tentang prediksi runner up BCC sekaligus top 3 WDC. Itu dari kita, podcast kencang. Kencang. Anjay. Air kencang. Kolesterol. Cek. Norris besok